Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Bab silatil walid al-musyrik. Bab tentang menyambung silaturahmi dengan orang tua yang musyrik, apakah ayah ataupun ibu, ya. Oleh karenanya menyambung silaturahmi meskipun kepada orang kafir, maka hukumnya sunnah, kecuali kepada orang tua kafir, kedua orang tua kafir tetap hukumnya wajib. Baik, sekarang kita bahas tentang menyambung silaturahmi kepada kedua orang tua. Imam Bukhari berkata, atau kepada orang tua yang kafir, yang musyrik. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Al-Humaidi, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Hisham bin Urwah, qala akhbarani Abi, qala akhbaratni Asma ibnatu Abi Bakar. Jadi Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, Asma radhiyallahu taala anha, yang dikenal dengan Dzatun Nitaqain. Suaminya adalah Zubair ibn Al-Awwam. Asma kakaknya Aisyah radhiyallahu taala anha dari ibu yang berbeda, Kalau Aisyah bapaknya Abu Bakar, ibunya Ummu Ruman, adapun Asma bapaknya Abu Bakar, ibunya wanita yang berbeda, musyrik. Kata Asma binti Abi Bakar bertanya kepada Nabi. Qalat atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha. Ibuku datang kepadaku di masa perjanjian damai Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy, yaitu pada tahun 6 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui pada tahun 6 Hijriah terjadi Sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai Al-Hudaybiyah yang berlangsung selama harusnya 10 tahun, tapi akhirnya dibatalkan oleh orang Quraisy sehingga berakhir pada tahun 8 Hijriah. Di masa itu terjadi kunjung mengunjungi, orang-orang datang ke kota Madinah untuk mengenal Islam, yang tadinya berseteru akhirnya saling mengunjungi. Di antaranya ibunya Asma, dia musyrikah dan dia datang dari Mekah untuk mendatangi Asma di Madinah. Atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibuku datang raghibah, yaitu raghibah itu kepingin sesuatu. Ada yang mengatakan pengin harta dariku. Ada yang mengatakan raghibah fil Islam karena ingin masuk Islam, namun dibantah oleh Ibnu Hajar. Intinya dia ingin kebaikan atau ingin bertemu denganku, atau ingin kebaikan dariku. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat, atatni ummi raghimatan, bukan raghibatan tapi raghimatan pakai mim. Raghimatan, yaitu ibuku datang kepadaku dalam kondisi enggak benci sama Islam. Maka dari situlah Asma bertanya kepada Nabi, maksudnya ini ibu saya sekarang datang benci sama Islam, apakah tetap saya menyambung silaturahmi? Maka itulah yang buat dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiluha, apakah aku menyambungnya? Qala na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, sambung. Ya. Qala Ibnu Uyainah, kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, fa anzalallahu ta'ala fiha, maka Allah turunkan ayat terkait dengan kondisi Asma. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam mengurangi karena agama, dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat keadilan. Ibunya Asma, ya, dia musyrikah. Meskipun dia benci dengan Islam, tapi tidak dalam posisi perang, tapi dalam kondisi sedang berdamai. Jadi orang kafir yang muahad berdamai dengan orang Islam, atau orang kafir yang musta'man yang minta pengamanan, atau orang kafir fi ahli dhimmah min ahli dhimmah, yaitu kafir dhimmi, maka ini boleh disambung. Yang tidak boleh cuma satu, yaitu kafir harbi, ya, kafir harbi, ya. Kafir harbi tidak boleh disambung, karena kalau dia sedang berperang dengan kita sambung, berarti kita seakan-akan mendukung dia untuk menjatuhkan Islam. Tapi ini dalil bahwasanya tidak mengapa menyambung silaturahmi dengan orang tua musyrik, apakah ayah atau ibu, ya. Sehingga orang tua apapun kondisinya, mereka kafir, musyrik, tetap kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Kita dapat pahala sebagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua yang muslim. Ya.
subhanallah seorang berbuat berbakti kepada kedua orang tuanya yang kafir, pahalanya seperti berbakti kepada kedua orang tuanya yang muslim. Karena yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala ya.